dengan terbunuhnya Ali Khamenei, ini jelas itu eskalasi pertama. Nah, kemudian eskalasi kedua dari perang ini adalah ketika Iran menyasar semua pangkalan militer. Eskalasi ketiga adalah, kenapa saya bilang Amerika dengan Israel sudah gelagapan? Pertama, mereka berkoar-koar, baik Trump maupun Netanyahu, perang kali ini untuk menumbangkan rezim. Tidak usah terjebak pada pemikiran aliran Sunni, Syiah, dan sebagainya. Ini soal kemanusiaan. Jadi kalau dibilang bahwa Iran yang Syiah nggak mungkin membantu Hamas, jihad Islam yang Sunni, enggak. Ideologinya sama, anti-Zionis. Iran lah yang membuat rakyat Palestina itu punya marwah. Mereka bisa lawan lewat Hamas, jihad Islam, dan milisi lainnya di Gaza. Sangat naif kalau kita masih percaya Amerika untuk isu Palestina. Presiden Prabowo masuk Dewan Perdamaian yang dibikin oleh Trump, ya itu ya aneh aja. BOP itu kemudian diskriminatif, mau membuat perdamaian di Gaza, tapi Palestina tidak boleh ikut di situ. Itu kan jelas rencana pembunuhan kan terhadap sebuah bangsa. Halo saudara, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang ini. Seperti biasa di forum ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang. Sekaligus berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Pada episode kali ini saya mengundang dan sudah hadir bersama kita kawan saya nih, mantan jurnalis perang dan seorang pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf. Dia banyak menguasai, memahami, dan melakukan kerja-kerja jurnalistik untuk situasi di Timur Tengah. Sehingga tepat kalau sekarang saya undang, karena kalau saya harus berterus terang, ya saya tidak banyak menguasai itu, sehingga saya mengundang kawan yang bisa menjelaskan secara terus terang. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Pak Mahfud. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir, agar Anda mendapat pemahaman secara utuh tentang apa yang kami diskusikan dan kita concern bersama. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa Mas Rizal ke saya dan ke Faisal ini? Iya Pak. Silakan. Akan banyak kita tanyakan ke Faisal. Nanti Pak Mahfud bareng-bareng saya bertanya ke Faisal. Saya tambahkan Pak Mahfud, Faisal ini bukan semata-mata pengamat Timur Tengah, tapi juga orang yang selama ini berada dan dekat dengan situasi di Timur Tengah, karena sering ke sana dalam tugas-tugas jurnalistik. Dan dugaan saya, Faisal juga dapat informasi, bisa saja dari pihak-pihak yang bertikai. Dan kita perlu tahu gitu seperti apa. Kadang-kadang ada banyak yang muncul di media tapi tidak muncul yang sesuatu yang disimpan. Dan kita harapkan itu bisa muncul dari pandangan Faisal hari ini. Makasih Faisal sudah datang. Sama-sama ya, untuk kesekian kalinya datang ke studio Terus Terang. Saya langsung saja ke Pak. Kita bicara tentang ini masuk hari keempat. Ya, serangan, ya, perang atau serangan terhadap Iran dari Amerika dan Israel. Seberapa besar sekarang dampak dari perang itu dan seberapa jauh perang itu berlangsung sekarang kalau kita lihat dari sisi eskalasi? Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu biar banyak masyarakat paham kenapa Iran selalu jadi musuh, kenapa sikap negara muslim lainnya seperti abu-abu. Ini ada perbedaan. Ketika semua negara muslim pro-Palestina, termasuk Iran, tapi hanya Iran yang anti-Zionis. Artinya Iran menyatakan permusuhan sejak 1979, sejak ada perubahan rezim, revolusi Islam Iran. Mereka menyatakan anti-Zionis, mereka pro-Palestina plus anti-Zionis. Artinya mereka menyatakan bermusuhan dengan Israel, otomatis bermusuhan dengan Amerika. Makanya kenapa negara muslim lainnya yang hanya pro-Palestina tidak bermusuhan dengan Israel. Ya akhirnya kita tahu ada normalisasi perjanjian Ibrahim. Jadi karena mereka tidak bermusuhan secara rezim, ya, tidak menyatakan permusuhan dengan Israel. Jadi Israel bukan dianggap sebagai musuh, meski Israel sebagai penjajah Palestina. Nah, terkait dengan, ya karena itulah Iran selalu didiskreditkan, dipropagandakan, termasuk dengan isu nuklir. Padahal setelah kemenangan revolusi Islam Iran pada 1979, pemimpin tertinggi pertama itu Ayatullah Imam Khomeini.
yaitu pemimpin revolusi Islam Iran, mengeluarkan fatwa mengharamkan produksi senjata pemusnah massal, baik itu senjata kimia, senjata biologi maupun senjata nuklir. Ada fatwa dari Khomeini ya? Dan itu belum pernah dicabut sampai pemimpin tertinggi kemarin meninggal Sabtu pekan lalu. Jadi propaganda itu sebenarnya sudah jelas bahwa itu propaganda palsu karena Iran sudah punya fatwa itu dan itu ditaati sampai sekarang. Nah, yang kedua, Iran sudah menunjukkan gestur yang baik. Artinya mau bekerja sama dengan IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, mengizinkan tim inspeksi datang. Untuk datang. Itu udah jelas. Artinya itu kan ada Ali Larijani yang selama ini menjadi utusan. Itu udah jelas. Nah, itu tidak ditemukan sama sekali bahwa Iran ingin memproduksi senjata nuklir. Ya karena mereka patuh dengan fatwa pemimpin revolusi Imam Khomeini. Ya. Dan fatwa itu belum pernah dicabut. Jadi semua tuduhan itu ya tuduhan palsu, seperti ketika Trump menuduh Saddam Hussein membuat bersama Tony Blair bahwa itu sedang membuat senjata pemusnah massal. Tapi akhirnya kan terbukti bahwa tuduhan itu bohong. Nah, semalam itu yang menarik adalah Trump mendiskreditkan Khamenei dengan isu yang sangat sensitif, isu agama. Jadi dia cerita di Fox News, Khamenei dibunuh ketika dia akan sarapan bersama lingkaran dekatnya. Itu kan benar-benar sarapan di bulan Ramadan maksudnya. Nah iya, jadi kan benar-benar tuduhan palsu. Nggak mungkin seorang pemimpin tertinggi Muslim dia makan sarapan di bulan Ramadan. Jadi itu benar-benar Trump mengatakan begitu ya. Trump mengatakan gitu di Fox News. Nah seperti itu. Nah kalau dilihat kenapa ini ada perbedaan antara perang tahun lalu 12 hari Juni dengan perang sekarang. Dulu perangnya adalah Iran melawan Israel. Amerika sebagai penutup. Yang ngebom Isfahan dan segala macam terakhir ya. Iya, fasilitas nuklir Isfahan, terus di Natanz sama Fordo. Setelah itu Iran dikasih sebagai balasan menyerang Al-Udaid. Nah, tapi sekarang Amerika menyerang dari awal. Nah, sebelumnya kan pejabat Iran sudah memperingatkan kalau Amerika jadi menyerang Iran, otomatis bersama Israel, maka pangkalan itu akan jadi target sah. Nah, Iran sudah membuktikan itu. Jadi ketika perang tahun lalu, Iran sudah mengingatkan ya. Sudah. Kalau Amerika menyerang, maka pangkalan di sekitar di kawasan itu akan dihajar oleh Iran. Iya. Okay. Artinya Iran memperingatkan itu agar mencegah Amerika tidak menyerang. Yeah. Selama ini kan kalau kita lihat Amerika, Trump maupun Netanyahu selalu mengklaim Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia, bagi perdamaian di kawasan, stabilitas kawasan. Tapi kita tidak pernah melihat Iran pertama kali melancarkan agresi ke negara lain. Nggak pernah tuh ya? Nggak pernah. Yeah. Nah, jadi dengan adanya pembunuhan, ini sebenarnya juga penghinaan buat Iran ya. 2 kali dalam 2 tahun. Waktu pas perang tahun lalu, hanya dalam hitungan 3 jam 6 komandan senior tewas. Termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Muhammad Bagheri, terus Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami. Nah, yang sekarang pun sama terulang. Panglima Angkatan Bersenjatanya juga tewas, yaitu Abdurrahim Musawi, terus sama Komandan Garda Revolusi, yaitu Muhammad Pakpur. Itu Panglima Angkatan Bersenjata itu Menhannya ya? Di lain, sana beda. Nah, yang sekarang ada Menhan juga yang tewas. Juga meninggal. Ya, Amir Nasir Zadeh itu juga meninggal. Itu bersamaan meninggalnya ketika dibom Di hari pertama. Di hari pertama, Pak. Ya. Jadi memang ada kecurigaan itu bahwa Mossad memang sudah ada di Iran. Ada infiltrasi. Ada, iya. Karena Ahmadinejad, mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad pernah bilang Iran membentuk tim anti Mossad. Padahal tim Mossadnya sendiri ada di dalam. Ada di dalam itu. tim itu ya. Iya, jadi sejak 2010 itu Mossad itu sudah melaksanakan misi pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. Yang paling fenomenal pada November 2022 ketika Mossad berhasil membunuh kepala program nuklir Iran namanya Mohsin Fakhrizadeh. Saya pernah ziarah kuburnya itu di Teheran. Nah, itu. Jadi dengan terbunuhnya Ali Khamenei, ini jelas itu eskalasi pertama. Nah, kemudian eskalasi kedua dari perang ini adalah ketika Iran menyasar semua pangkalan militer di Irak, di Jordania, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, terus juga ada di Oman. Itu udah eskalasi kedua. Eskalasi ketiga adalah ketika Hizbullah sudah turun. Ya, itu kemarin hari ketiga kemarin ya. Ya, Hizbullah sudah menyatakan, dan itu Hizbullah sudah nyerang. Itu nyerang Haifa, terus menyerang pangkalan Inggris di Siprus. Nah, kalau Al-Husyun dari Yaman. Hizbullah ini sebagai proksinya Iran di Lebanon ya. Lebanon. Jadi dia milisi Syiah. Milisi Syiah, ya. Terus Al-Husyun dari perang hari pertama dia menyatakan dia akan berperang bersama Iran melawan Amerika
dengan Israel. Nah, kalau berkaca dari perang Gaza awal Oktober 2023 sampai Oktober 2025, itu Al-Houthiyun menyasar kapal-kapal dagang Amerika maupun Israel atau yang punya kaitan dengan Amerika maupun Israel di Laut Merah. Seperti itu. Ya itu eskalasi ketiganya. Tapi kemudian orang terhenyak ketika kemudian Ali Khamenei meninggal dunia. Orang jadi berpikir secepat itu hari kedua sudah bisa takluk gitu. Sehingga orang mau bayangkan ini tidak akan lama nih perangnya nih. Ini akan segera KO Iran. Ternyata sampai sekarang masih bertahan. Iya. Apa yang membuat Iran setelah kemudian meninggal pimpinan tertingginya, kekuatan masih tetap ada, bahkan bisa menghajar fasilitas Amerika di kawasan. Apa yang membuat seperti itu? Yang pertama, kematian pemimpin tertinggi Iran tidak bisa disebut sebagai sebuah kekalahan. Oke. Karena dalam sebuah negara itu sudah punya mekanisme sistem suksesi. Sudah kuat sebagai sebuah sistem pemerintahan. Kalau kita lihat ketika pemimpin Hamas tewas, Yahya Sinwar, terus sebelumnya Ismail Haniyah. Untuk sebuah organisasi saja sudah punya sistem suksesi yang bagus berjalan. Ya apalagi Iran sebagai sebuah negara. Ya. Jadi nanti itu pemilihan itu akan dilakukan oleh Dewan Ahli beranggotakan para ayatullah yang dipilih dari semua provinsi, itu jumlahnya anggota 88. Nah, sambil menunggu pemimpin tertinggi yang permanen yang baru, itu sudah ada presidium yang sekarang memimpin Iran, yaitu presiden di anggotanya adalah Presiden Masoud Pezeshkian, terus Ketua Mahkamah Agung Ghulam Hussein Reza Ijai, terus terakhir sama Ayatullah Ali Reza Arafi. Dia ini anggota dari Dewan Ahli. Jadi memang untuk Ayatullah harus dipilih dari Dewan Ahli. Nah, dia yang sementara menjabat pemimpin tertinggi sementara sampai nanti secara permanen terpilih. Jadi Mujtaba Khamenei itu salah satu calon aja yang akan dipilih kira-kira. Salah satu calon, dia anaknya dari mendiang Ali Khamenei. Lah pertanyaan berikutnya, lalu kemudian orang jadi terkaget-kaget ketika misalnya perkembangan ketiga kemarin Arab Saudi kilang minyaknya diserang. Oh, orang jadi panik ini. Ini jadi pertengkaran antara negara-negara yang ada di saat itu, kemudian dianggap sebagai negara Islam, satu sama lain harus beda. Apa yang Faisal lihat dari Iran menghajar infrastruktur energi di kawasan? Ya, memang ini saya yakin pasti ada sisi emosional. Karena sebagai reaksi atas meninggalnya. Kan kita tahu di Masjid Jamkaran dikibarkan bendera merah. Jamkaran itu masjid di Qom. Jadi itu menyatakan duka sekaligus kemarahan. Jadi ya wajar. Betul ya, bendera merah itu betul dikibarkan. Iya, benar dikibarkan. Sebagai bentuk kemarahan. Sebagai bentuk rasa duka sekaligus kemarahan. Ya, jadi wajar saja. Makanya saya juga menyayangkan ketika akhirnya Iran menargetkan bandara Dubai. Persis. Bandara Kuwait. Persis. Itu kan sangat disayangkan karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan Amerika atau Israel. Apalagi kemarin Ras Tanura. Terus juga sekarang kedutaan Amerika sudah disasar yang semalam itu di Riyadh. Sebelumnya juga kedutaan besar. Potong dulu. Kenapa kalau tidak ada kaitannya dengan kepentingan Amerika seperti Dubai kok menjadi sasaran? Kenapa disasar oleh Iran? Kira-kira kalau dari perspektif pihak Iran, kenapa kok harus Dubai? Kalau saya melihat gini. Kan selain bandara itu ada gedung apartemen tinggi tuh di Dubai yang disasar. Iran mengklaim disitulah tempat personil Amerika militer tinggal dan juga di situ tempat di mana, di Burj Khalifa atau di bukan di gedung apartemen di Dubai. Ya, itu juga tempat Israel, agen-agen Israel tinggal di sana. Itu klaimnya Iran. Tapi juga ya memang kenapa akhirnya Iran menyerang bandara Dubai? Ini ya mungkin sisi emosional kali Pak Mahfud. Saya juga tidak tahu kenapa motifnya itu. Tapi yang jelas perang kali ini berbeda dengan perang tahun lalu. Perang kali ini membuat pilar-pilar ekonomi di Timur Tengah, terutama di kawasan Arab Teluk itu jatuh. Kayak Dubai. Dubai destinasi wisata. Kalau bandara ditutup, penerbangan nggak ada, artinya turis nggak akan ada. Nah terus kemudian Saudi. Saudi itu kan eksportir minyak terbesar, terus produsen minyak terbesar kedua setelah Venezuela kalau nggak salah. Setelah Rusia, maaf. Tapi dia cadangan minyaknya terbesar kedua setelah Venezuela. Nah, kalau kilang-kilang itu jadi target, otomatis pasokan minyak bukan hanya untuk untuk Eropa, termasuk untuk Amerika dan juga untuk negara lain termasuk Indonesia, pasti akan terganggu. Jadi sepertinya seperti kata Menteri Luar Negerinya Iran,
Abbas Araghchi Abbas Araghchi. dan juga para pejabat Iran sebelumnya bahwa perang kali ini akan berbeda dengan perang sebelumnya. Akan Dan, berbeda dengan perang iya, sebelumnya. dan sudah Ali Larijani, ketua Dewan Keamanan Nasional, sudah bilang kita siap berperang lama dengan Amerika maupun Israel. Itu kata Ali Larijani. Ali Larijani sudah menyatakan Wow, itu. wow. Dan kita lihat di hari kedua pun Amerika sama Israel sudah gelagapan. Gelagapan dalam arti begini, mereka seolah tidak belajar dari perang tahun lalu ketika akhirnya Iran bisa istilahnya Menyerang meluluhlantakan ibu kota Tel Aviv, Tel Aviv. Haifa. Sekarang Persis. ditambah Yerusalem. Yerusalem juga sudah Iya, kayak kena Beit juga. Shemesh kemarin. Beit Shemesh, gitu ya. ya. Iya, Betul, sudah betul. sudah disasar dan itu kalau nggak salah terakhir meninggal 9 dan 40-an luka. Jadi saya melihat kenapa saya bilang Amerika dengan Israel sudah gelagapan. Pertama, mereka berkoar-koar baik Trump maupun Netanyahu perang kali ini untuk menumbangkan rezim, mengganti rezim. Terus di Amerika sendiri kita tahu survei terakhir dari Gallup, simpati rakyat Amerika ke Palestina lebih besar ketimbang simpati rakyat Amerika ke Israel. Itu untuk pertama kalinya. Jadi Itu ada hasil sigi ya. ada hasil survei kalau nggak salah Gallup di Amerika. Nah, itu menunjukkan perang yang dilakukan oleh Trump kali ini pasti tidak disetujui oleh rakyat Amerika. Karena kita tahu ketika pemerintahan Trump maupun Biden mendukung genosida 2 tahun di Gaza, itu kan tiap hari ada demo. Di kampus-kampus, di jalan-jalan, di kota besar, itu demo ribuan. Bahkan di Indonesia pun kalah waktu itu dengan di Amerika atau di Sydney atau di Australia, di Prancis, di Spanyol. Jadi pertama itu, kedua kelihatan keduanya sudah gelagapan Amerika maupun Israel. Ketika mereka akhirnya bilang, ayo rakyat Iran turun ke jalan, selesaikan misi kami. Iya. Karena mereka sadar nggak bisa menumbangkan rezim lewat serangan udara dimanapun nggak bisa. Iya, iya. Jadi kalau untuk menumbangkan rezim kan cuma 2 skenarionya, membangkitkan people power. Yang kedua invasi, itu yang sudah dilakukan Amerika dengan multinasional lainnya ketika menumbangkan rezim Saddam. Tapi people powernya sekarang malah pro Iran ya. Iya. Pro pemerintahnya sendiri ya. Iya, memang benar. Ratusan ribu orang itu. Iya. Gila tuh. Jumlahnya jumlahnya jauh dengan apa? Iya. Kelompok-kelompok yang di luar Iran itu yang protes itu kecil sekali dibandingkan dengan itu yang ini. kan di luar lah ya. Meskipun Dan diprovokasi itu oleh kecil. Trump gitu ya. Trump mengatakan this is your opportunity ya to get back your country kan kira-kira gitu kan. Diminta untuk terlibat tapi kemudian mereka ini. Dia mau apa mereka sedikit kan ada di luar pula kan. Betul, betul. Iya. Dan- Saya balik ke itu tadi Sal, tentang eskalasi masih. Berarti dalam perhitungan Faisal bukan semata-mata karena emosi kepada Amerika dan Israel karena pimpinan tertingginya meninggal, tapi bahwa perhitungannya dengan mereka 6 negara yang diteluk itu dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait sampai ke di atas itu tuh memang disikat karena dalam perhitungan Iran itu akan dilumpuhkan. Iya. Selain itu Fasilitas secara Amerika di situ. Iya. Selain itu secara prinsip kan begini. Ketika negara-negara Arab itu mengizinkan Amerika punya pangkalan di negaranya, artinya secara langsung mereka mendukung hegemoni Amerika di sana. Mendukung Zionis di sana karena Amerika di sana artinya kan untuk kepentingan Israel. Persis. Ya secara prinsip ya mereka sah untuk dijadikan target karena mereka memberikan izin untuk pangkalan Amerika di sana karena pangkalan itu yang akan kalau nggak diserang itu yang akan dijadikan basis oleh Amerika untuk terus menyerang Iran. Dan pula kalau misalnya harus menyerang ke Amerika kan nggak punya senjata misil yang jauh sekali jaraknya 5.000 km kan, paling jauh 200.000, berapa? 2.000 km gitu. Tapi ya. Iran pernah menguji coba peluru kendali balistik antar benua. ICBM lah kalau Inggrisnya itu singkatan. Interkontinental ya? Iya, ballistic missile itu ke Siberia atas izin Rusia dan itu berhasil. Cuma memang itu baru masa uji coba. Artinya kan harus dibikin prototipe baru uji massal. Sama seperti Israel. Israel itu sudah memproduksi senjata laser anti roket, anti rudal. Tapi itu baru prototipe awal. Sudah ditempatkan, makanya saya sampai sekarang juga heran kenapa itu belum digunakan. Belum dipakai dalam perang kali ini. Disimpan sebagai kekuatan terakhir mungkin itu ya. Bisa jadi. Pak Mahfud, kita mau bicara tentang tidak ingin mengatakan bahwa siapa yang menang dalam fase-fase awal, tapi kalau kira-kira Faisal menghitung gitu ya, kan selama ini dikatakan Teheran lulu lantak gitu ya, tapi kemudian serangan ke Israel juga terbatas dan segala macam, berarti ukurannya apa yang bisa dilakukan oleh Iran adalah melululantakkan kira-kira pangkalan militernya di kawasan kan, di 6 negara itu yang
Katakanlah, hanya 6, gue ada nggak bisa. Jordannya, ada Irak. Ada Jordan juga ya. Ada Irak Gue juga. nggak bisa sampai ke Amerika gitu ya, tapi gue bisa habiskan yang di sekitar gue, teman-teman lu nih, kira-kira gitu ya. Apa fasilitas lu? Itu kira-kira poin kemenangan kalau disebut sebagai sebuah apa yang sudah dilakukan oleh Iran. Itu poin kemenangan pertama. Tapi yang paling prinsipil adalah ketika sebuah negara yang sudah diembargo secara militer, secara ekonomi sejak 1979 karena puluhan anti-Zionis tahun dan ya. Amerika, puluhan tahun itu. Kalau 1979 sampai sekarang berarti 47 tahun. 47 tahun ya. Dan masih bisa memberikan perlawanan. Dan perlawanannya hebat lagi. Dan bagaimana pangkalan militer semuanya bisa ditembus dengan peluru kendali hipersonik. Dan rakyatnya relatif makmur katanya Iran tuh ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Artinya orang-orang tua yang punya penyakit tuh diberi jaminan setiap bulan ambil Kesejahteraannya Pak ya. obat, kesejahteraannya. Jadi saya pernah, pengalaman saya pribadi, waktu saya sakit 2024 itu, waktu ke Iran, di Teheran, itu saya beli obat ada 3 jenis, harganya cuma $1. Artinya kan sekitar belasan ribu. Ya. Harga 3 jenis obat batuk, obat penurun panas, obat demam. Itu kan sangat murah sekali. Coba kalau di kita, mungkin lebih dari 100.000 harga 3 obat itu, waktu saya sakit di Iran itu. Jadi saya buktikan, benar-benar murah di sana. Sal, Dan anu lagi, pemanfaatkan zakat ya di sana. Saya kan punya teman pernah penelitian di sana, dosen UB, Pak Jati. Jadi dia melihat tuh zakat-zakat kaum muslimin itu dibagi melalui RT-RT dan semuanya terdaftar sebagai bantuan sosial kepada itu. Orang-orang sakit dikasih jaminan obat sehingga lumayan di sana ya. Makanya rakyatnya juga bagus mengapresiasi pemerintahnya, kecuali tentu saja pasti ada. makanya Pak, saya mau meneruskan itu. Dari poin-poin yang bagus Pak Mahfud ceritakan tadi, Faisal juga sampaikan, tapi kan tetap ada kritik kepada pemerintahan Iran, Pak. Sebagai sebuah negara teokrasi, dianggap sebagai kebebasannya itu dikekang dan segala macam. Anda melihat kayak Faisal, apa kritik-kritik terhadap pemerintah Iran seperti sekarang? Itu kan kritikan yang salah satunya oleh mantan putra mahkota Reza Pahlavi. Reza. Kalau dibalik, sistem kerajaan itu juga sama, diktator. Dulu zaman Shah Reza Pahlavi, lebih malah. Monarki itu ya. ada polisi safak polisi rahasia. Itu jauh lebih sama artinya. Nah, pengalaman saya 3 kali ke Iran, saya juga kaget. Jilbab yang disebut menurut ya aturan mereka, ternyata kerudung yang masih kelihatan rambut nggak ada masalah. Di sana saya banyak ketemu di mall, di jalan-jalan. Jadi kerudung aja. Tidak seketat yang dibayangkan Tidak bahwa, seketat. bahwa ada Nggak ada polisi. cadar. Karena ada polisi moral katanya di Iya, sana kan gitu iya. ya. Ternyata enggak seperti itu. Saya melihatnya begini. Ketika terjadi Mahsa Amini 2022 itu Iya, kan demo besar. Mahsa Amini, iya. Dia Itu umur 22 tahun ya kalau nggak salah ya, perempuan umur 22 Mahsa tahun. Amini dia dianggap tidak bagus, jilbabnya tidak sesuai Itu syariat besar Islam. sekali itu. Ya. Itu saya melihat rezimnya ini sudah mulai adaptif. Adaptif dalam arti kita tahu kalau lihat di media sosial ada gadis Iran nggak pakai jilbab naik roller coaster di jalanan. Mungkin pernah lihat. Itu kan bagian dari, artinya Iran itu tidak seketat gambaran Barat. Ini sama persis ketika saya ke Gaza Pak 2012. Itu kan ketika Hamas berkuasa, syariat Islam yang kaku keras. Saya bisa salaman dengan perempuan gadis Gaza di jalanan, kenalan dengan salaman, berjabat tangan. Berarti itu Mas, propaganda Barat aja yang Iya, bisa begitu Pak. Karena begini, sebenarnya istilah teokrasi itu kan hanya nilai-nilai ketuhanannya. Dan di dalam mekanisme pemerintahnya bisa demokrasi. Bisa demokrasi gitu itu ya. buktinya di Pakistan tuh ada istilah teodemokrasi. Ya. Teodemokrasi itu demokrasi berketuhanan. Nilai-nilai untuk kemanusiaan dan alam itu Tuhan yang mengatur, menginspirasi untuk kebaikan alam dan umat manusia. Tetapi mekanismenya kan ada pemilu, ada parlemen, itu kan demokrasi. Iya, iya. Jadi orang sengaja membuat image pihak tertentu itu bahwa Iran itu jelek banget dengan teokrasinya, pakai cadar, pakai apa, padahal enggak. Di orang yang ke sana tuh nyaman-nyaman saja. Sama dengan dulu ketika masih terjadi perang dingin ya. Itu kan gambaran kita tentang Uni Soviet tuh negara yang menakutkan ya. Uni Soviet tuh pokoknya anti agama, siapapun di sana bisa hilang. Nah, saya ke sana beberapa kali, wah itu kehidupan keagamaan bagus, masjidnya bagus dan sebagainya. Itu propaganda aja sebenarnya, menjelekkan satu negara gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga harus mencoba memahami ini secara dewasa terhadap situasi seperti ini. Jangan teokrasi dipertentangkan dengan demokrasi dan itu kan kesannya salah seolah saja. kalau negara teokrasi
syariat Islam yang harus dijalankan, maka tidak boleh ada kebebasan dan segala macam. Itu yang muncul Pak selama ini. Termasuk yang dikampanyekan di luar, ya para diaspora itu happy betul di jalan-jalan berteriak, ini waktunya dan segala macam. Oke, saya lanjut Sal. Berarti Sal, kalau kemudian kita mengatakan bahwa targetnya, tujuannya Trump dan Netanyahu adalah sampai pada regime change gitu ya, Faisal nggak melihat kemungkinan ke sana, ke arahnya yang besar seperti itu? Kemungkinan pasti ada, karena Trump udah buka dalam wawancara CNN. Trump ditanya, apakah siap invasi? Dia bilang, saya tidak ragu untuk menerjunkan pasukan. Tapi persoalannya, melihat sejarah Amerika tidak bisa menang di Afghanistan, tidak bisa menang di Irak. Itu negara yang kalau dibandingkan dengan Iran jauh. Secara demografi, terus juga secara sosiopolitik itu jauh. Mereka ini negara yang solid. Artinya mereka tuh negara yang seragam. Karena 99% Syiah. Kan gitu. Persis. Artinya kohesi itu lebih mudah dibentuk. Dan sistem wilayatul faqih. Kan kalau sistem wilayatul faqih di Iran kan Ahlul Bait. Ahlul Bait pun di mana di Sunni pun punya posisi istimewa. Apalagi di Syiah. Makanya siapapun Ahlul Bait itu mendapat penghormatan. Makanya pemimpin tertinggi Iran harus dari kalangan Ahlul Bait. Makanya apa kata Ahlul Bait? Ya rakyat akan ngikut. Itu dalam konteks pemimpin tertinggi. Tapi dalam konteks di bawah demokrasi di Iran, itu kan Iran juga mengizinkan ada demonstrasi. Kita tahu ketika terpilihnya Ahmadinejad 2009, itu kan ada demonstrasi gede-gedean menolak karena ada kecurangan. Nah, itu artinya di tataran pemerintah demokrasi itu tetap berjalan di Iran. Tapi ketika berkaitan dengan pemimpin tertinggi, tidak boleh kata-kata tidak ketika dia sudah memutuskan sesuatu. Artinya kecil kemungkinan itu muncul, sehingga kemungkinan bayangannya negara teokrasi tetap aja jalan. Siapapun kira-kira yang terpilih di antara orang-orang yang dipilih nanti, kira-kira gitu ya. Karena konstitusi Iran sudah mewajibkan pemimpin tertinggi itu harus membela kaum tertindas, kaum lemah. Nah, makanya Palestina dibela. Dan Iran kalau saya pastikan itu negara yang paling jujur membela Palestina, serius. Jujur, ketika negara Muslim lainnya berbicara tentang konferensi, perundingan yang tidak pernah dipatuhi oleh Israel maupun Amerika. Terus mereka juga baru datang ketika istilahnya mayat-mayat rakyat Palestina udah bergelimpangan. Iran lah yang membuat rakyat Palestina itu punya marwah. Mereka bisa lawan lewat Hamas, Jihad Islam, dan milisi lainnya di Gaza. Mereka tahu mereka tidak seimbang. Tapi mereka tidak hina ketika mereka ditindas karena mereka bisa melawan. Nah, Iran lah yang membantu pembentukan Hamas, Jihad Islam. Kita lihat selama perang 2 tahun, itu ada 2 kali atau 3 kali delegasi dari Hamas maupun Jihad Islam yang bertemu Khamenei di Teheran. Menyampaikan terima kasih, menyampaikan update. Jadi kalau dibilang bahwa Iran yang Syiah nggak mungkin membantu Hamas, Jihad Islam yang Sunni, enggak. Ideologinya sama, anti-Zionis. Anti-Zionis. Iya, kalau Hamas dengan Jihad Islam kan emang perjuangan nasionalisme. Kalau ini kan memang prinsip sebagai sebuah negara Islam membantu kaum yang tertindas. Bung Faisal, tadi kita nyinggung tentang Hezbollah ya, proksinya Iran di Lebanon. Ngomong-ngomong, saya dengar dari Faisal tadi sebelum kita masuk, ini jaket yang Anda pakai adalah jaket pemberian Hezbollah. Diceritakan dong, apa benar gitu jaket pemberian Hezbollah? Ya, memang orang kadang suka bertanya kenapa saya selalu tampil dengan jaket ini. Oh gitu ya. Jaket ini bersejarah. Jaket ini saya dapat dari tentara Hezbollah ketika saya ke Lebanon Selatan 2007. 2007. Iya. Jadi memang kalau misalkan 18 tahun lalu ya. Iya, ini usia jaket lebih tua dari anak saya yang kedua. Jadi tapi saya juga pernah punya pengalaman buruk dengan Hizbullah. Ditangkap, dituduh mata-mata waktu perang 2024. Yang pernah ditahan Anda? Pernah ditahan 29 jam di sel khusus teroris. Untungnya uang sekel yang saya kenang-kenangan liputan di Gaza, Palestina ini belum sebuah negara, ingin saya tegaskan. Karena mereka masih pakai mata uang Israel. Nah, jadi uang itu 250 shekel, sekitar $80. Jadi ketika saya ditangkap Hizbullah di Dahiyah. Dahiyah itu basis Syiah di Beirut, mayoritas pendukung Hizbullah. Kan di Lebanon ada 2 Syiah partai, Syiah Hizbullah dan Syiah Amal. Nah, terus saya dicegat karena waktu itu saya lagi ngerekam jalanan di situ. Itu kan Dahiyah itu tiap hari yang dibombardir sama Israel. Jadi ada orang asing merekam video di situ, ya otomatis kan hal yang sangat sensitif. Akhirnya saya dicegat, diberhentikan mobilnya, dirampas langsung handphone sama paspor, diintimidasi, diinterogasi. Terus saya sempat dibawa ke kantor intelijen Hizbullah, di situ juga diinterogasi. Ya, tapi
karena saya punya visa jurnalis, terus juga dari Indonesia, saya merasa itu nilai positif. Karena Indonesia tidak pernah turut campur dalam konflik di negara lain. Itu sih yang membuat saya tenang lah. Nah soal jaket gimana ceritanya misalnya? Dia merasa Anda jadi sahabat, teman sehingga dikasih jaket atau apa gitu? Pada saat ditahan itu pulangnya jadi jaket. itu 2007. Jadi saya waktu ke Ain Kona, terus di sana kan di selatan itu markasnya Israel, Marjayun semacam itu. Ya udah kenalan, karena memang saya sudah kenal pimpinan Hizbullah, salah satunya itu anggota parlemen sekaligus mantan juru bicara Ibrahim Al-Musawi. Saya juga pernah wawancara ketua fraksinya Hizbullah di parlemen Muhammad Hasan Ra'ad. Pernah wawancara Hasan Nasrallah belum? Jadi waktu saya wawancara Hasan Ra'ad, itu kan Hizbullah punya kantor media. Itu namanya Ayah Ahmad, perempuan. Jadi saya waktu setelah wawancara, itu wawancara prosesnya lucu. Jadi saya disuruh nunggu di jalan, nanti ada yang jemput. Nah yang jemput itu biasa kan pakai Hizbullah serba hitam, pakai skuter. Saya diajak ngiter dulu. Ngiter di daerah Dahiyah. Habis itu masuk ke sebuah gedung yang sudah sudah rusak lah akibat dibom Israel. Nah, di dalam itulah saya ketemu Muhammad Hasan Ra'ad. Itu 2007. Nah setelah itu saya daftar, waktu itu ketemu wartawan dari Eropa. Daftar untuk wawancara Nasrallah. Jadi didaftar dulu. Mau apa ketemu Nasrallah, mau ngapain aja. Jadi paspor, ID waktu itu udah tersimpan di database-nya Hizbullah. Kesampaian wawancaranya? Nggak kesampaian sampai sekarang. Karena memang susah kan. Sampai beliau meninggal. Strategis enggak ya? Selat Hormuz kan ditutup sekarang. Iya. Padahal itu juga itu menjadi jalurnya Iran sendiri untuk ekspor minyaknya dan sebagainya. Iran dan negara-negara Teluk Pak di situ tuh. Iya makanya. Iya kalau negara-negara lain gitu ya oke lah dia tutup agar ini. Tapi dia sendiri kan dirugikan oleh itu. Apa letak strategisnya? Pertama, ini kan mesin sumber energi dunia itu kan masih minyak sumber utama. Untuk menggerakkan mesin perang kan dari situ ya. minyak global. Artinya ketika pasokan itu dihambat. Maka yang nyerah kewalahan juga gitu kira-kira. Harga minyak itu hari pertama tutup itu kemarin itu kalau nggak salah, kemarin atau kemarinnya lagi itu dibuka naik $8 per barrel. $8 per barrel. Saya yakin ketika Iran ini kan kalau tidak salah cadangan minyaknya nomor 4 terbesar di dunia. Setelah Venezuela, Saudi, Rusia, nah dia Iran. Itu nomor 4 terbaik. Saya yakin produksi minyak mereka yang berlimpah, mereka sudah punya stok cadangan. Kalau memang ini harus ditutup. Makanya harga BBM di Iran itu cuma sekitar Rp500 per liter, Pak. Per liter ya. Per liter Rp500. Jadi apa-apa jadi murah. Seperti itu. Jadi yang memang disasar ya itu adalah ya Amerika dan para sekutunya, Eropa yang sudah kemarin itu kan sudah menyatakan menaruh Garda Revolusi Islam sebagai daftar organisasi teroris. Soal kemarin Trump meminta izin ke Perdana Menteri Inggris Starmer untuk menggunakan pangkalan militernya Amerika di Cyprus. Pangkalan Inggris ya. Pangkalan Inggris di Cyprus untuk apakah itu makna bahwa dia kewalahan karena pangkalan militer di sekitar Iran sudah diluluhlampahkan, maka dia minta izin Inggris untuk menggunakan itu. Bisa bermakna begitu nggak? Iya, memang benar. Jadi karena yang sudah benar-benar tidak bisa digunakan di Bahrain. Itu Bahrain sudah sama sekali digunakan. Karena tiap hari dibom. Terus juga di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi kalau nggak salah. Nama pangkalannya itu di daerah Ad-Dafra. Itu juga setiap hari dibom. Jadi yang paling sering dibom tiap hari itu Bahrain, Ad-Dafra, sama Doha. Doha juga sudah tidak bisa digunakan. Karena radarnya juga terakhir sudah dihancurkan. Jadi memang itu adalah salah satu tanda kekalahan. Ketika laporan New York Times menyebut bahwa kita cuma butuh 4 hari. Ternyata Trump bilang kita butuh 4 atau 5 minggu. Atau mungkin bisa lebih. Atau mungkin bisa lebih. Netanyahu pun sama. Dia bilang terakhir dalam pidatonya, kita butuh waktu, perlu kesabaran. Dan dia bilang butuh beberapa minggu untuk target menumbangkan rezim. Tapi sudah ada kesadaran dari beberapa senator, terutama dari Demokrat, termasuk juga Republik. Lindsey Graham bilang, target menumbangkan rezim itu tidak mungkin. Jadi targetnya bagaimana melemahkan kekuatan Iran agar tidak mengancam kepentingan Amerika dan Israel. Jadi berbagai target-target yang keliru dari Amerika Israel itu sampai detik ini kira-kira kalau dilihat menurut Faisal sementara ini Iran menang kira-kira gitu ya. Jadi tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai target-target itu. Untuk menumbangkan rezim. Menumbangkan rezim. Karena kita lihat ratusan ribu turun ketika Khamenei itu.
Itu sangat istilah itu menunjukkan ya kecintaan. Ya balik lagi karena mereka memakai ya mayoritas Syiah yang sangat mencintai Ahlul Bait ya. Itu susah untuk menumbangkan itu. Jadi sampai detik ini juga diskusi dengan Faisal makin menarik, karena itu Anda yang belum subscribe silakan subscribe. Nanti kita akan mendapatkan lagi informasi-informasi tambahan seperti ini. Saya lanjutkan lagi Pak Mahfud ke Faisal. Sekarang ke penyelesaiannya Pak. Ya. Saya ingin dapat gambaran. Kita dapat gambaran dari Faisal. Berapa lama ini akan jalan, gitu ya? Kalau tadi Trump mengoreksi, mungkin dia membayangkan harian, tapi lantas mengatakan 4 sampai 5 minggu. Di mata Faisal, kira-kira akan berapa lama jalan, dan jalan keluarnya nanti kira kalau ada penyelesaian seperti apa? Yang pertama, Iran sudah menolak tawaran gencatan senjata. Itu pernah ada. Yang ditawarkan oleh pihak Italia, maksudnya lewat Italia. Iya. Oke. Karena kenapa? Karena bukan Iran yang memulai. Iran membela diri, apalagi pemimpin tertingginya sudah tewas. Persis. Artinya sudah tidak, itu sudah sangat red line lah. Kalau mau gencatan senjata, lu yang berhenti duluan lah, kira-kira gitu ya. Jadi perang ini baru bisa selesai dengan 2 skenario. Pertama, Amerika dengan Israel berhenti menyerang. Menarik diri. Iya, selesai berperang, nggak lagi. Tapi ada lagi tapi dengan catatan Iran mau menerima itu. Kalau Iran bilang saya belum cukup membalas, perang akan terus berlanjut. Oke. Jadi bola itu sebenarnya di tangan Iran. Oke. Di tangan Iran. Jadi kelihatan sekali ketika perbedaan hari terus jadi minggu, itu udah kelihatan bahwa Trump dengan Netanyahu itu gelagapan. Itu pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu tadi dengan syarat atau yang kedua ya Iran yang selesai menghentikan serangan balasan. Tapi itu tidak mungkin dilakukan karena kalau Iran berhenti, Amerika sama Israel ya pasti akan nyerang balik. Saya agak lebih percaya pada analisisnya Faisal ini, karena apa kan kita lihat banyak analisis di luar, Iran tuh hanya nunggu waktu karena kekuatannya jauh gitu. Persis. Tapi ternyata itu kan propaganda juga, bagian dari propaganda bahwa Iran lemah. Nah ini kan sudah bertahun-tahun bekerja mengamati itu, datang ke sana, dan tulisan-tulisannya banyak tentang itu, lebih banyak yang lebih tepat, sehingga kemungkinan memang akan terjadi hal seperti itu. Iran akan melakukan perlawanan total ini untuk ini, sehingga ya kita berharap agar keadilan di muka dunia ini antar negara, antar bangsa dan sebagainya itu bisa betul-betul ditegakkan. Terkadang keadilan itu harus ditempuh melalui cara-cara yang keras juga, ya, baru bisa tercipta. Seperti dikatakan bahwa perdamaian itu terkadang harus dibangun melalui perang, kan gitu. Dan mungkin itu akan terjadi, dan Iran mungkin akan fight. Nah sekarang itu kaitan dengan Rusia dan Cina. Itu sekarang apa kira-kira keterlibatan mereka bisa langsung nggak? Kalau terlibat langsung nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena gini, karena begini. Setelah Iran diembargo oleh Amerika secara ekonomi militer, oleh Eropa secara ekonomi dan militer, ya salah satu caranya ya ke Rusia dengan Cina, karena itu antitesisnya Amerika di Timur Tengah. Ya itu mereka ya kerjasama pertahanan. Kita tahu kan Iran sama Cina hampir menyetujui pembelian, Iran hampir membeli rudal anti kapal perang, yaitu CM-302 yang terbang rendah, tidak bisa ditangkap radar. Makanya Khamenei sebelum perang itu dia sudah mengunggah di akun X-nya Khamenei.ir itu foto AI dan video AI menenggelamkan 2 kapal induk. Ada kan itu kan video rekayasanya dibikin bahwa ya dengan peluru itu nanti untuk dipakai untuk menyerang kapal 2 kapal induk Abraham Lincoln sama Gerald Ford. Jadi ya sebentar. Ini kan ada berita kapal induk Abraham Lincoln itu sekarang dihajar katanya sampai keluar dari posisi ininya, apa betul? Atau foto dengan gambar belum video dengan foto itu belum terbit, tapi saya dapat informasinya memang sekarang sudah bergerak pindah ke Oman. Kabarnya seperti itu. Bergeser ke Oman, bergeser ke Oman. Iya, jadi sudah tidak lagi di tengah-tengah itu ya. Teluk Arab kalau tidak salah, sudah tidak ada di situ. Laut Arab. Nah, balik ke tadi Sal ya, kalau proses seleksi di sana menurut Faisal kira-kira tokoh-tokoh yang mungkin punya relatif kans untuk muncul ya untuk menggantikan Ali Khamenei dalam proses sekarang ini, kira-kira siapa dan figurnya seperti apa? Kalau lihat untuk kepentingan Iran ya sekarang ya. Yang pertama yang ingin saya tegaskan, Iran ini kan sebagai negara besar
tapi mereka bisa praktek sebagai sebuah negara besar. Jadi bukan ngomong doang, bukan klaim bahwa kita negara besar. Salah satu contohnya yaitu tadi, untuk menjadi presiden aja di Iran, itu syarat minimum pendidikan S2 dan punya pengalaman eksekutif 5 tahun. S2 minimum pendidikan. Minimum S2. Ya karena kan untuk menyelenggarakan pemerintahan nggak bisa sembarangan orang Pak Mahfud kapasitas di kita Pak, pendidikan. SMA ya Pak ya? Siapa? Di kita Bu, pengalaman anunya, syaratnya jadi presiden Pak Pres. Di kita, di SMA. SMA ya? S2 ya? Ya itu menunjukkan bahwa Iya, iya. Iran menghargai peradaban. Karena kan ilmu pengetahuan pendidikan bagian dari peradaban. Ya peradaban mereka udah ribuan tahun. Sebelum Nabi Muhammad lahir mereka pernah menguasai dunia. Iya. Nah kalau presiden aja syaratnya itu S2, apalagi untuk pemimpin tertinggi. Selain memang harus ada kecakapan dalam hal mereka menguasai agama, ulama, karena pemimpin tinggi itu statusnya ulama juga. Betul. Makanya wilayatul faqih ahli inilah hukum-hukum Islam, menguasai hukum Islam. Nah itu calonnya yang saya pernah dengar itu salah satunya Mujtaba Khamenei, anaknya. Karena kan pastian seorang pemimpin sudah punya kaderisasi lah. Iya. Ya apalagi itu anak, jadi istilah sudah Ada juga dididik. cucunya kalau nggak salah? Ada juga cucunya Imam Khomeini, ada 2. Iya. Nah, terus yang sekarang jadi pemimpin tertinggi sementara yaitu Mujtaba. Ayatullah Ali Reza Arafi. Ali Reza Arafi. Nah, itu juga sempat masuk dalam kandidat. Nah, tinggal kita tunggu siapa yang nanti akan terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Yang jelas itu tidak akan pernah mengubah prinsip atau ideologi Iran yang anti Zionis. Sudah mantap ya konstitusinya. Iya, negara Gimana teokrasi peluang, tetap, peluang anaknya Reza Pahlavi yang di Amerika itu? Balik. Kecil ya? Oh, itu kecil. Karena walaupun dia menghasut sekelas Trump sama Netanyahu menghasut rakyat Iran untuk turun ke jalan aja nggak ada. Nggak sanggup, apalagi dia. Apalagi dia. Dan dia tidak punya akar ya di punya akar, Iran ya. Jadi untuk saya kembali. pernah lihat paspornya. Paspornya itu dibuat oleh negara Maroko. Paspor Monaco, Monaco. Dia dan istrinya. Monaco. Iya. Nationality-nya unspecified. Itu sudah beredar di X itu. Saya aja kan, nationality-nya unspecified. Lah bagaimana mungkin orang yang mengaku tidak punya kebangsaan, kewarganegaraan, tiba-tiba Mengaku ingin tiba-tiba balik menjadi balik. pemimpin Iran? Itu kan nggak logis. Sekarang kita lihat sikap dari dampaknya terhadap Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia. Sampai sejauh ini kita belum melihat misalnya pernyataan Presiden Prabowo bahwa mengecam ya. Yang muncul adalah pernyataan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bahwa apa bahasa yang tepat ya, prihatin atas meningkatnya eskalasi. Apa menurut Faisal yang membuat, kalau lihat dari kacamata Timur Tengah dan Indonesia? Yang pertama, Presiden Prabowo ingin mediasi. Yang saya kira ya posisi tawar Indonesia itu sangat lemah. Di Timur Tengah pun lemah. Kita tidak pernah melihat investasi besar-besaran BUMN Timur Tengah di Indonesia, walaupun kita punya kedekatan kultural dan emosional. Ya karena posisi tawar kita lemah. Sekelas PBB aja tidak bisa mengatasi perang ini. Artinya yang langkah diambil Presiden Prabowo itu ya tidak akan efektif, tidak akan berhasil. Untuk seharusnya jadi mediator itu. iya, seharusnya dalam Presiden Prabowo itu pertama adalah mengecam Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Netanyahu karena kembali melanggar hukum internasional. Karena keduanya apa? Yang satu Presiden Trump pendiri dan pemimpin Dewan Perdamaian. Satu lagi sekutu istimewanya anggota Dewan Perdamaian. Kan aneh, pendiri dan pemimpin lembaga yang pakai nama perdamaian tapi menyerang negara lain. Itu aja sudah kontradiktif. Itu yang harus dikecam. Yang kedua, momen ini kan Presiden Prabowo membuka opsi untuk keluar kalau ini bukan untuk kepentingan Palestina. Ini udah momen. Kalau untuk menciptakan perdamaian di Palestina, terus solusi 2 negara, artinya kan ketika itu ada, artinya ada keamanan, ada kestabilan. Nah, 2 orang ini tukang bikin onar, menciptakan ketidakstabilan sekarang. Dengan menyerang Iran sudah menciptakan ketidakstabilan, baik secara politik, keamanan maupun ekonomi di Timur Tengah, bahkan bisa berpengaruh ke global. Ya seharusnya ini jadi momen yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk keluar dari Dewan Perdamaian. Karena Dewan Perdamaian itu, kenapa dibentuk Trump? Banyak orang bilang hanya Trump yang bisa menghentikan perang di Gaza. Itu sebenarnya bukan pernyataan logis. Kalau memang cuma Trump, kenapa butuh 2 tahun untuk menghentikan genosida itu? Kenapa nggak dari awal, dari Oktober 2023? Kan gitu. Jadi ya memang apa yang dilakukan Trump pertama untuk menyelamatkan muka Netanyahu.
2 tahun perang lawan milisi untuk negara sesuperior Israel nggak bisa menang. Nggak keok-keok juga ya. Nggak keok-keok juga, itu kan memalukan. Iya, Aib. iya. Yang kedua, apa yang dilakukan Trump ini sebenarnya menyelamatkan wajah para pemimpin negara Muslim. Mereka cuma sidang ngecam, tapi saudaranya, terutama yang negara-negara Arab tetangga, saudaranya dibantai, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal mereka punya hubungan baik dengan Amerika. Mereka ada yang punya hubungan seperti Erdogan. Punya hubungan kan rata-rata kan, akan kita tahu ada wacana Indonesia buka itu, seperti kata mendiang Gus Dur. Kalau kita mau mendamaikan harus dua pihak. Tapi kalau kita berkaca pada Turki, negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949, mana Turki bisa bantu merdekain Palestina? Bahkan menghentikan genosida aja, kekejaman Israel aja Turki nggak mampu. Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud melihat perkembangan eskalasi muncul dan juga kaitannya dengan pemerintah Indonesia, sikapnya seperti apa menurut Pak Mahfud? Begini, pertama, sejak awal kemerdekaan itu, kalau sikap Indonesia itu kan sudah bebas aktif ya. Iya, politik bebas aktif ya. Iya, politiknya bebas aktif. Artinya bebas, tidak terikat pada satu kekuatan manapun, tetapi aktif untuk membangun perdamaian dunia. Kan itu sejak awal. Lalu sikap terhadap Palestina, Indonesia juga sejak awal. Dasar-Sila Bandung juga kan salah satunya jelas-jelas Bung Karno itu mendukung Palestina. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia itu ya di awal-awalnya kan didukung oleh Mesir, Liga Arab, Palestina dan sebagainya. Ketika negara-negara lain belum banyak atau bahkan belum ada ketika itu yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu. Jadi oleh sebab itu menurut saya memang Indonesia harus kembali ke bebas aktif itu tadi. Menurut saya memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BOP itu yang di Dewan Perdamaian tadi. Iya. Board of Peace tadi ya. Board of Peace itu ya menurut saya perlu dipertimbangkan karena banyak orang melihat itu lebih banyak mudorotnya. Kita tahu Presiden Prabowo itu ya punya hak dan kewenangan-kewenangan tertentu untuk membuat keputusan tentang hubungan-hubungan internasional karena dia kepala negara di sini. Tetapi juga saya kira secara rasional harus kembali ke dasar-dasar perjuangan kita untuk mendukung kebebasan semua bangsa, hak semua bangsa, termasuk dalam hal ini, dalam situasi seperti ini juga Iran harus Indonesia berada di posisi yang ingin menyelamatkan perdamaian. Oleh sebab itu mungkin posisi di BOP itu tidak tepat untuk menyelamatkan perdamaian. Kenapa Indonesia tidak lewat PBB aja aktif? Kalau memang itu ada yang resmi. Soal permintaan keluar itu dari kemarin disuarakan oleh teman-teman Pak Mahfud, para akademisi di UGM meminta itu. Iya, Presiden meminta supaya itu keluar dari BOP. Makanya. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia, Pak, masyarakat sipil juga, jadi sama yang Pak Mahfud sampaikan. Jadi sama, karena lebih baik lewat PBB daripada lewat BOP yang juga tidak jelas. Apalagi di BOP itu kemudian diskriminatif, mau membuat perdamaian di Gaza, tapi Palestina tidak boleh ikut di situ. Itu kan jelas rencana pembunuhan kan terhadap sebuah bangsa gitu. Nah oleh sebab itu saya kira Indonesia belum terlambat juga sih situasi sekarang. Terutama rakyatnya juga tidak usah terjebak pada pemikiran aliran Sunni Syiah dan sebagainya. Ini soal kemanusiaan, bahwa di sana ya teokrasi. Sebenarnya kita juga kan gabungan dari ide-ide kedaulatan itu. Apakah Indonesia itu negara berkedaulatan rakyat? Ya, karena dasarnya kerakyatan. Tapi juga di sini ada kedaulatan agama, ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu spirit keagamaan itu harus mewarnai. Cuma di sini agamanya ya agama apa saja menjadi dasar ide sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Itu kan sama, nilai-nilai ketuhanan yang diinikan. Cuma sana lebih spesifik. Oleh sebab itu, saya kira seruan-seruan kita untuk membantu Iran itu demi kemanusiaan. Bukan soal aliran-aliran Sunni Syiah dan sebagainya. Ya, itu menjadi penting. Tapi ya kita lihat, saya kira Pak Prabowo juga di dalam langkah-langkahnya itu karena memikirkan
posisi dan langkah yang tepat bagi Indonesia. Ya, Kita tidak berhitung tahu. juga tentang Pasti berhitung apa tentang posisi dirinya, posisi yang tepat yang harus diambil. posisi Indonesia dan sebagainya, sehingga memilih langkah itu karena dia membaca sesuatu yang lain yang mungkin beda dengan yang Faisal baca. Ya, saya perspektif baca, orang kan dan beda-beda Pak ya. sebagainya. Iya. Pemerintah mungkin punya pandangan Iya, lain gitu ya. Iya, tetapi kearifan itu dalam suatu situasi seperti ini harus dimunculkan. Pemerintah tuh harus arif ya, harus arif. Tidak boleh juga karena udah terlanjur gitu kita teruskan aja gitu. Nggak apa-apa, kita anggaplah ada kekeliruan kolektif misalnya, kesalahan kita bersama yang harus kita akui, lalu arah politik kita juga diperbarui, terutama untuk perdamaian dunia ini yang menjadi pesan konstitusi kita, kan gitu. Salah satu tujuan kita bernegara itu di antara 4 tujuan itu kan ada melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi, kan gitu kan. Harus ke situ arah politik kita, dan itu sudah diterjemahkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Perumus politik bebas aktif itu dulu kan Bung Hatta yang menyatakan, Bung Karno yang kemudian memberi dukungan bagi kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, sehingga sejak itu bermunculan negara-negara yang begitu kuat tampil di dunia internasional. Terus kalau dasar-dasar kedaulatan lah tidak usah dipertentangkan, bahwa kita kedaulatan rakyat juga di Iran ada teokrasi, tapi demokrasinya jalan mekanismenya. Di Indonesia ada teokrasinya juga, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada kedaulatan negara juga, karena di sini kekuasaan kan ada juga pada negara, ada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, ada kedaulatan hukum. Iya kan? Ini negara demokrasi juga. Sehingga saya kira kita tidak perlu mempertentangkan konsep teokrasi, demokrasi, dan sebagainya. Saya kira ini kemanusiaan, perdamaian dunia. Setiap bangsa mempunyai ideologinya sendiri, mempunyai pandangannya sendiri yang harus dihormati. Lalu bekerja bersama-sama untuk membangun perdamaian dunia. Saya kira itu yang perlu bagi Indonesia sekarang. Faisal, kalau misalnya masukan-masukan itu, dan seperti Pak Fahmi mengatakan bahwa pemerintah mungkin juga punya pertimbangan lain, katakanlah tetap bertahan di BOP itu, di Dewan Perdamaian, itu artinya apa? Harus siap-siap untuk misalnya pasukan kita dikirimkan ke sana, masuk ke Gaza dan segala macam. Dalam bayangan Faisal, apa yang akan terjadi? Yang pertama saya mau menyebutkan kelemahan kita dulu ya, dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kita cuma mengandalkan pembukaan konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Tapi kita tidak pernah punya aturan turunan. Bagaimana cara melaksanakan pembukaan itu sendiri? Makanya sering ada polemik ketika akhirnya tokoh agama, cendekiawan Muslim, terus bahkan Yahya Stakuf waktu itu sebagai penasihat Jokowi, anggota One Team Press, menerima undangan dari pemerintah Israel hanya sekedar jadi polemik. Karena ya kita tidak punya aturan. Kalau mau berkaca misalkan gini, kenapa Amerika begitu sangat mendukung Israel? Mereka punya hukum positifnya. Yerusalem Embassy Act ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 1995. Jadi Amerika mendukung Israel punya landasan hukum undang-undangnya. Nah, kita nggak punya aturan. Makanya inilah yang sering dipakai sebagai celah. Misalkan kayak kemarin ramai undang profesor yang pro-Zionis ke UI. Terus ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini juga sama, karena ada celah di situ. Artinya gini, ada undang-undang di Libanon yang pasalnya menyatakan begini. Siapapun entitas, baik individu, politik maupun bisnis di Libanon, dilarang melakukan kontak dengan individu, entitas politik atau bisnis Israel. Itu hukumannya pidana 1 tahun. Nah, kalau undang-undang itu ada di Indonesia, nggak mungkin Presiden Prabowo hadir di Dewan Perdamaian nantinya di situ ada Netanyahu atau perwakilan Israel, karena itu sama saja menormalisasi. Nah, itu maksud saya. Jadi kelemahan kita itu kita tidak punya aturan turunan dari pembukaan undang-undang itu. Makanya semua itu yang jadi celah, hanya jadi polemik. Soal janji Presiden mengatakan bahwa kita bisa mengirimkan 8.000 pasukan ke sana, di mata Faisal seperti apa itu? Ke Gaza misalnya, kan harus memang ke Gaza ya. Jadi isu itu sangat sensitif di dalam negeri. Pertama, Hamas, sudah 4 pimpinan Hamas menyatakan. Pertama Khalid Al-Haya, kemudian Musa Abu Marzuk, Khalid Misha'al, terakhir Usama Hamdan. Bilang apa? 3 ini pernah saya wawancara tiga-tiganya. Kecuali Khalid Al-Haya saya belum pernah ketemu. 3 itu bilang, kita menolak kehadiran pasukan asing di dalam Gaza. Tapi kalau di perbatasan boleh.
Sedangkan mandat dari ISF itu adalah di dalam Gaza. Itu kan udah dibagi. Indonesia itu di Rafah, Maroko itu kalau tidak salah di Khan Yunis, kemudian Kazakhstan itu di Gaza, kemudian daerah utara Bait Hanun, Bait Lahia, Jabalia itu Kosovo. Nah dari 4 apa 5 saya lupa. Oh Albania, ada 5 Albania, ada Albania juga di situ. Jadi dibagi 5 sektor. Dari 5 ini 4 negara yang sudah komitmen ingin mengaruh pasukan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya mereka punya kepentingan. Yeah. Maroko pertama punya kepentingan dalam hal begini. Kalau Maroko itu kan mau ikut perjanjian Ibrahim 2020 karena Amerika menjanjikan pengakuan kedaulatan terhadap wilayah Sahara Barat yang jadi konflik dengan Aljazair. Jadi Maroko wajar dia ikut itu. Ada kepentingan. Iya, Kosovo. Satu lagi Kazakhstan. Kosovo kenapa mereka akhirnya ikut di sini dalam pasukan? Karena Kosovo ini negara yang belum diakui banyak negara. Sama seperti Somaliland. Mereka butuh mendekat kepada Amerika, butuh buka hubungan dengan Israel, butuh pengakuan. Ya. Makanya Kosovo itu adalah negara Muslim pertama yang punya kedutaan besar di Yerusalem, bukan Tel Aviv. Jadi ketika mereka sepakat buka hubungan diplomatik 2021 Februari, tahun itu juga mereka buka kedutaan di Yerusalem. Jadi 4 negara punya kepentingan karena punya hubungan dengan Israel. Kecuali Indonesia. Nah Indonesia apa kepentingannya? Dengan Amerika apa? Dalam hal ini dengan Israel apa? Dan lagi ini tamu Hamas sebagai tuan rumah, orang asli sana, bukan seperti ISIS yang cabutan dari berbagai mana datang untuk mendirikan sebuah negara Islam. Hamas ini orang asli sana dan mereka penguasa de facto. Jadi ketika tuan rumah melarang orang datang, tidak menerima tamu datang, artinya kan kita datang sebagai perampok, memaksa kita datang. ISF itu ya begitu. Karena konsep ISF di dalam Gaza, sedangkan Hamas sampai sekarang menolak kehadiran pasukan asing di Gaza. Dan kita nggak membayangkan pasukan kita melucuti senjata para pejuang Hamas ya. Ya, artinya secara prinsip dengan penolakan itu, kita datang ke situ maksa, ya kita cuma jadi centengnya Israel. Kan ada alasan pemerintah, ya termasuk Presiden Prabowo udah ungkapkan, ini kita untuk misi kemanusiaan bantu. Kenapa harus nunggu Dewan Perdamaian? Kenapa harus nunggu ada ISF untuk melaksanakan misi kedamaian? Paksa Israel buka Rafah. Itu kan antrian truk bantuan kemanusiaan udah berjejer di sana. Udah lama. ISF itu kantornya di mana? Di Israel? Di Israel, di Kiryat Gat. Jadi itu sangat sensitif. Ketika komandannya dari Amerika, Bintang 2, Indonesia wakil komandan. Artinya kita akan wakil komandan ada di sana terus untuk mengevaluasi, melihat situasi lapangan, merumuskan operasional di lapangan tiap hari seperti itu. Jadi itu isu yang sangat sensitif. Artinya kalau secara masukan Pak Mahfud memang layak mempertimbangkan untuk itu tadi Pak Mahfud mengatakan karena mengevaluasi kembali. Iya, yang kita di BOP. Kita dengar itu melihat situasi seperti ini kan pemerintah mengatakan sebenarnya kan ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan sesudah BOP itu. Tetapi perkembangannya terlalu cepat sehingga apa yang dibayangkan oleh pemerintah untuk menuju itu sekarang harus berubah. Nah, oleh karena harus berubah dan situasinya begitu, menurut saya tidak ada salahnya menarik diri dari BOP karena itu sebenarnya kemudian kalau itu mendiskreditkan Palestina kan berarti bertentangan dengan dasar konstitusi kita. Nah, oleh sebab itu itu usul-usul yang sekarang banyak muncul, saya kira dengan segala hormat, saya kira Presiden sekarang punya alasan untuk mempertimbangkan ulang keterlibatan di BOP itu. Agar lebih netral. Ke PBB saja kenapa? Kan lebih bagus. Seperti kita sekarang menjadi Ketua Dewan HAM PBB gitu kan bisa gitu. Lewat jalur-jalur yang seperti itu. Tentu kita kan belum dengar alasan yang sesungguhnya dari Pak Prabowo mengapa kita masih menunggu. Gitu. Padahal ada alasan lain yang lebih bisa diterima. Alasan public common sense kita itu berbicara lain kan gitu. Nah, tentu Pak Prabowo punya perhitungan sendiri sebagai orang yang punya kekuasaan sekaligus wewenang dan juga punya pengalaman panjang di bidang yang seperti ini. Faisal masih ada? Ada. Artinya gini, saya mau bilang sangat naif kalau kita masih percaya Amerika untuk isu Palestina. Selama perang Gaza, pemerintahan Amerika, Biden dan Trump, itu memveto 5 kali draft resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera. Segera itu artinya nggak perlu tunggu 2 tahun seperti dilakukan Trump. Terus buka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya. Itu truk yang udah ngantri banyak. Jadi kalau Presiden Prabowo masuk Dewan Perdamaian yang dibikin oleh Trump, itu aneh aja, nggak logis. Artinya gini, ketika negara Muslim memperjuangkan Palestina di PBB,
di situ ada lembaga namanya Dewan Keamanan yang bisa menerapkan sanksi, itu ada 5 anggota punya hak veto. Kita pun lemah di situ posisinya. Apalagi di Dewan Perdamaian yang cuma Amerika yang punya hak veto. Jadi artinya makin tidak jelas sikapnya. Makin tidak jelas. Iya. Jadi jauh apa harapan bahwa Presiden Prabowo bilang bahwa ini bisa mencapai solusi 2 negara, menciptakan perdamaian di Gaza. Ya itu sangat jauh karena untuk sebuah bangsa dijajah, konsep perdamaian itu adalah konsep yang keliru. Misalnya ketika Indonesia, tiba-tiba komunitas asing bilang, kita damai dengan Belanda. Mana ada bangsa dijajah harus berdamai dengan penjajah. Itu kan nggak logis. Seperti itu. Ya. Oke. Cukup, Pak? Cukup. Faisal, terima kasih ya. Dan buat Anda netizen, silakan Anda memberikan komentar. Misalnya seberapa realistis tawaran Indonesia atau Presiden Prabowo untuk menjadi penengah antara konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Kita tunggu komentar Anda. Monggo, Pak Mahfud. Baik, terima kasih. Sekian podcast Terus Terang edisi minggu ini. Menjadi lebih terang sekarang karena hadir Mas Faisal Assegaf, di mana memang bidang dia sudah belasan tahun paling enggak ya, atau puluhan tahun kali sudah melihat, menganalisis dan terlibat dalam secara jurnalistik di dalam situasi di Timur Tengah, terutama terkait Palestina, Israel, Iran dan sebagainya, yang telah memberi insight kepada kita semua. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Indonesia pernah berperan dalam berbagai proses perdamaian dunia. Apakah kali ini kita juga bisa memainkan peran penting seperti yang coba diusahakan pada masa-masa yang lalu? Saya ingin mendengar pandangan Anda. Terutama, jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Selesai.